Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kehidupan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita dalam pembahasan dan kajian ilmu usul fikih dengan kitab Al-Bayan Juz 3 yang dikarang oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Sebelumnya kita telah mempelajari terkait dengan An-Nahyu. Al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Asal dari larangan adalah untuk pengharaman. Kemudian An-Nahyu 'anis syai' amrun bididdihi. Larangan kepada sesuatu seyogyanya ia adalah perintah untuk lawannya. Kemudian al-aslu fin nahyi yaqtadi at-tikrar. Asal dari larangan mengandung pengulangan fi jami'il azminah, di seluruh waktu yang ada. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan di kaidah yang keempat di halaman 32. Al-aslu fin nahyi yaqtadi al-fasada mutlaqan. Menurut asal, larangan itu mengandung kerusakan secara mutlak. Hadza madhhabul jumhur, ini adalah menurut pendapat mayoritas ulama. Idza kana an-nahyu, jika larangan itu li'ainil fi'li, untuk inti perbuatan, kasolati al-haidhi, seperti sholatnya orang yang haid, maka ia tidak sah. Wa bai'ul malakih, dan jual beli hewan yang berada di perut induknya. Wakila, dan ada yang pendapat lain, innan nahya la yaqtadi al-fasada illa fil ibadat. Sesungguhnya larangan tidak mengandung kerusakan kecuali dalam ibadah, dunal muamalat, bukan di muamalah. Wabihi, dan orang yang berpendapat seperti itu adalah qala Abul Husain, yaitu Abul Husain, wal Ghazali, dan Ghazali, wal Razi, dan Razi. Wa dhahaba jama'atun minasy Syafi'iyah, dan berpendapat jamaah dari Syafi'iyah, wal Hanafiyah, dan Hanafiyah, wal Mu'tazilah, dan Mu'tazilah, ila anna nahya, bahwasanya larangan la yaqtadil fasada mutlaqan, tidak mengandung kerusakan secara mutlak. Jadi ada 3 pendapat dalam kaidah yang keempat ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa larangan mengandung kerusakan secara mutlak. Yang kedua, bahwa larangan tidak mengandung kerusakan kecuali dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, bahwa larangan tidak mengandung kerusakan secara mutlak. Wa ma'na al-fasada fil ibadah, dan maksud daripada rusak dalam segi ibadah
dalam lingkup ibadah, annaha ghairu mujzi'ah, bahwasanya ibadah tersebut tidak mencukupi, wala mubri'ah, dan tidak membebaskan bagi mukallaf lidzimmati, dari tanggung jawab, atau tidak sah. Wa ma'nahu fil muamalah, dan arti fasad, kerusakan fil muamalah, dalam muamalah, wal aqd, dan akad, adamu tertibi atharihi syar'an, tidak adanya pengaruh secara syar'i minal mulki, dari kepemilikan, wal hil, dan pembebasan. Walidzalika qalu, maka dari itu mereka berkata, idza batala al-aqdu lam yatarattab atharuhu, ketika akad itu batal maka tidak ada pengaruhnya. Wahtajja al-jumhur, kemudian jumhur berargumen, bi annal ulama, bahwasanya para ulama, fi jami'il a'sar, di semua zaman, lam yazalu, mereka semuanya senantiasa, yastadilluna, berdalil, bihi, kepada nahyu al fasadi, yaitu bahwa nahyu mengandung kerusakan, fi abwabir ribawiyat, di dalam bab riba, wal ankihah, dan dalam bab pernikahan, wal buyu', dan jual beli, wa ghairiha, dan selain itu semuanya. Amma fil ibadat, adapun dalam ibadah, li'annahu ata bil manhi anhu, dikarenakan ia melaksanakan sesuatu yang menjadi larangan, wal manhi anhu, dan sesuatu yang dilarang, ghairul ma'muri bihi, tidak diperintahkan. Falam ya'ti bil ma'muri bihi, maka kemudian ia tidak melaksanakan apa yang diperintahkannya. Wa man lam ya'ti bil ma'muri bihi, dan orang yang tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, baqiya fi 'uhdatit taklif, maka ia tetap dalam lingkup pembebanan. Wa man baqiya fi 'uhdatit taklif, dan barang siapa yang masih tetap dalam lingkup pembebanan, lam yabra' zimmatuhu, belum bebas dari tanggung jawabnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fil muamalah, dan adapun dalam muamalah, fali anna nahya, dikarenakan larangan, ya'tamidu, bersandar kepada wujud al-mafsadah, adanya kerusakan al-khalisah, yang murni, awir rajihah fil manhi anhu, atau yang kuat dalam larangannya. Falau thabatal milk wal idzn fit tasarruf, ketika kepemilikan dan izin di dalam transaksi itu telah ditetapkan, lakana dzalika, maka itu mengandung takrirut tilkal mafsadah, yaitu mengandung persetujuan kepada kerusakan. La yambaghi, tidak seyogyanya, tidak sepatutnya, an tuqarrira, untuk menyetujui, illa lima waratan nahyu anha, kecuali ketika ada larangan yang melarangnya. Wa qad qalu, dan mereka berkata, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, meninggalkan hal-hal yang merusak itu didahulukan daripada mengambil manfaat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, wastadalla al-qailuna bis-tsani, dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu apa? Yang berpendapat bahwa larangan tidak mengandung kerusakan kecuali dalam ibadah. Amma fil ibadat lama taqaddam, adapun pembahas terkait dengan ibadah sudah diterangkan tadi sebelumnya. Wa amma adamu iqtidaihi, dan adapun ketiadaan kandungan larangan lil fasad, untuk kerusakan,
fi ghairiha, di dalam selain ibadah. Kenapa? Fali'annahu, dikarenakan lau iqtadahu, kalau ia, yaitu larangan, fi ghairiha, mengandung kerusakan, fi ghairiha, di selain ibadah, lakana ghuslun najasah bima'in maghsub, maka adalah pencucian najis dengan air yang hasil ghasab, wadzabah, dan penyembelihan bisikin maghsubah, dengan pisau hasil ghasab juga, wal bai'u fi waqtin nida, dan jual beli di waktu azan Jumat, wal wad'u fi zamanil haid, dan jima ketika haid, ghairu mustatabba'ah li athariha, tidak diikuti li athariha, efeknya, min zawalin najasah, dari hilangnya najis, wahil al-dzabihah, dan halalnya sembelihan, wal milik, dan kepemilikan dalam jual beli, wa ahkamul wad'i, dan hukum-hukum jima', min mahrin, dari mahar, wa iddah, dan iddah, wa ghairihima, dan selain dari keduanya, wal lazim batil, dan yang mengharuskan batal, wal malzum mithluhu, maka yang diharuskan juga batal. Wa ujiba biman'i kaunin nahyi fil umur al-madhkurah, dan dijawab, dikomentari terkait dengan pencegahan adanya larangan fil umur al-madhkurah, dalam perkara-perkara yang tadi sudah disebutkan, lidzati syai', kepada zat sesuatu, bal li amrin kharij, jadi semua tadi apa kaitannya dengan urusan di luar. Wal ghasbu ghairu dakhil fi ghuslin najasah, jadi ghasab tidak termasuk apa? Tidak termasuk dalam penyucian najis. Wal dzabah, dan penyembelihan, wa innama nuhi, dan kenapa tadi dilarang, litasallutihi, karena pemaksaannya, ala milkil ghair, kepada kepemilikan pisaunya orang lain. Wa nahyul bai', dan larangan jual beli, fi waqtin nida, di waktu azan, li syughlihi, karena menyibukkan ia anil jum'ah, dari salat Jum'ah. Waqti fil haid, dan bersetubuh waktu haid, li wasfin mujawir, karena gambaran yang terdekat dari haid, yaitu apa? Al-adha, yaitu adanya penyakit. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma as-salatu fil ardil maghsubah, dan adapun salat fil ardil maghsubah, di tanah yang hasil serobot atau hasil ghasab, faqad ikhtalafu fiha, maka para ulama berselisih pendapat, fiha, terkait dengan tanah yang dighasab. Faqala al-jumhur, maka jumhur berpendapat, minal hanafiyah, dari golongan Hanafiyah, wal malikiyah, dan maliki, wasyafi'iyah, dan syafi'i, apa? As-salatu fiha wajibatun nadhrul jihah as-salah, salat di dalam tanah yang maghsub itu mewajibkan melihat arah salat, al-ma'muru biha, yang diperintahkan. Muharramatun nadhrul jihah al-ghasab, diharamkan untuk melihat arah dari yang ghasab tadi, dari tanah yang dighasab. Fal'ati biha, maka orang yang mendatanginya atau salat di dalam ardul maghsubah tadi, yastahiqqu, ia mendapatkan hak thawabus shalah,
pahala salat, wa iqabul ghasab dan hukuman karena ghasab. Li ta'addudil jihah dikarenakan ada banyak arah yang ia pandang. Kama idza amara, seperti itu sama dengan ketika seseorang orang tuan ya memerintahkan kepada hamba sahayanya bil khiyatah untuk menjahit, wa nahahu 'anis safar, kemudian ia melarang untuk melakukan bepergian. Fa khata, maka kemudian hamba sahaya tersebut menjahit dia, tapi di lain waktu wasafar, dia melakukan perjalanan. Fa innahu muti'un fil khiyatah, maka sesungguhnya hamba tersebut taat fil khiyatah dalam melaksanakan untuk menjahit. Asin fis safari, tapi ia durhaka, yaitu tetap melakukan perjalanan qat'an secara pasti. Wa qala al-Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, wa man wafaqahu, dan yang sependapat dengannya, as-salatu fiha la tasih. Salat di ardh al-maghsubah, di tanah yang hasil serobot, itu tidak sah. Wala yuskitul wajib, dan tidak menggugurkan kewajiban. Indaha, di sisinya. Kenapa? Li'annal muksa fiha, karena berdiam diri di tanah yang hasil serobot, manhiyun anhu, menjadi suatu larangan. Wassalatu muksun fil ardi, sedangkan salat itu adalah berdiam diri dalam tanah, biharokatin, dengan harokat, dengan pergerakan, aus sukun, atau dengan diam. Wa yastahilu wuqul manhi anhu ta'ah, dan sangat mustahil ketika seseorang itu melakukan apa yang dilarang itu kok disebut dengan ketaatan. Li'anna hadza yu'addi ila wasfi syai' al-wahid, karena ini menyebabkan kepada gambaran sesuatu yang satu perintah, tapi satu gambaran, tapi ada dua perintah, bil wujub, dengan kewajiban, wa tahrim, tapi ada juga pengharaman. Walau kana dzalika lakana Allah taala amiran bihi nahyan anhu. Kalau ada seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tapi sekaligus melarang. Insanan wahidan, seseorang, fi waqtin wahid, di waktu yang bersamaan, fi halin wahidah, di kondisi yang sama. Wa hadza, dan hal seperti ini, mimma tanazzahallahu anhu, berlepas diri Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wastadalla al-qailuna bis-salis, dan orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga? Bahwa larangan tidak mengandung kerusakan secara mutlak. Apa pendapatnya? Bi anna sihhata law kanat mafqudah lam tana'an nahyu. Ketika kesehatan itu hilang, maka tercegahlah larangan tersebut. Li'annahu la yuqal, karena tidak mungkin dikatakan lil a'ma, untuk orang yang buta, la tubsir, jangan melihat. Kalau dia udah buta. Wala liz zaman la nazar, dan tidak pula untuk waktu jangan melihat. Wa madzaka, dan itu semuanya kenapa tidak bisa? Illa li'adam sihhati dzalika minha, karena tidak ada kesehatan di dalam hal keduanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fadalla, maka dari ini menunjukkan annan nahya, bahwasanya larangan ala husulis sihhah, harus sehat. Falihadhil qaidah qalu, maka untuk kaidah ini mereka berkata annahu yajuzu lahu, bahwasanya ia dibolehkan aklut ta'am, untuk makan makanan, wa ghairi dzalika, dan selain itu, mimma ishtarahu, dari
yang ia beli syira'an fasidan dengan pembelian yang rusak. Kenapa? Bina'an ala husulis sihah. Karena berdasarkan kesehatan. Wa hadza mamnu'. Seperti ini dilarang. Lima ulama, dari apa yang kita ketahui, min hujjatil jumhur, dari argumen jumhur atau mayoritas ulama. Qala fil irsyadi wal haqqu, dan yang benar, anna kulla nahyin, bahwa setiap larangan min ghairi farqin bainal ibadat wal muamalah, tidak ada perbedaan baik itu dalam ibadah atau muamalat. Semuanya apa? Yaqtadi tahrimul manhi anhu, mengandung sesuatu yang dilarang itu diharamkan. Wa fasadihi, dan kerusakannya. Al muradif lil butlan, kesamaannya dengan batal. Ya, jadi batal apa yang ia lakukan karena sudah dilarang. Iqtida'an syar'iyyan, mengandung secara syariat, ya, mengandung batal secara syariat. Wala yakhruju an dzalika, dan tidak bisa keluar dari itu, dari larangan itu, illa ma qamat dalil, kecuali ketika ada dalil yang bisa diungkapkan, ala adami iqtidaihi, atas ketiadaan kandungan larangan tersebut, lidzalika, kepada hal tersebut. Fa yakunu hadzal dalil, maka dalil ini menjadi qarinah, indikator sharifah, yang memelikan min ma'nahul hakiki, dari arti yang sebenarnya, ila ma'nahu al-majazi, dari ke arti yang majaz. Hadza illa idza kana lin-nahyi, ini semuanya ketika larangan dari sesuatu itu lidzatihi, kepada zat yang dilarang tersebut, au li juz'ihi, atau bagian dari yang dilarang. Wa dalilu ala hadza, dan dalil atas ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perkara, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Muttafaqun alaihi, muttafaq alaih. Wal manhi anhu, dan sesuatu yang dilarang, laisa alaihi amruna, tidak ada perintah dari kami. Wa ma laisa alaihi amruna, dan sesuatu yang tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Wa ma kana raddan, ay mardudan, dari sesuatu yang tertolak, kana batilan, maka pasti itu batil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimu an-nahyu ila aqsam, dan larangan itu terbagi ke beberapa bagian. Al-awwal, yang pertama, an-nahyu li'ainil fi'li, larangan untuk inti dari perbuatan, sawa'un kana dzalika hissiyan, sama saja itu sesuatu yang bisa diraba, kazina, seperti zina, wa syurb al-khamr, dan minum khamr, wa huwa ma la yatawaqqaf ma'rifatuhu 'ala syar'i, yaitu yang tidak bisa diketahui kecuali apa? Melalui syariat. Fa in kana minhuma, dan jika dari keduanya yatahaqqaqu hissiyan, menjadi kenyataan secara hissi, yaitu bisa diraba dengan indera, mimman ya'lamu syara', dari orang yang tahu syariat, wa man la ya'lamuhu, dan orang yang tidak tahu syariat, au syar'iyyan, atau syariat, wa huwa ma yatawaqqafu ma'rifatuhu, yaitu yang terkendala pengetahuannya kecuali apa? Dengan mengetahui syariat.
Kanahyil haid, seperti larangan haid, anis sholah, untuk melakukan sholat. Was sholatu mutawaqqifun, dan sholat itu terhenti, ma'rifatuha, pengetahuan terkait dengan sholat itu, ala syar'i, secara syariat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ats-tsani, yang kedua, an-nahyu li juz'il fi'li, larangan untuk bagian dari perbuatan. Kabai'il malakih, seperti jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Wa huwa ma fi butunil ummahat, yaitu yang masih ada di perut-perut induknya. Fa inna nahya, sesungguhnya larangan, raji'un ila nafsil mabi', yaitu kembali kepada barangnya. Wal mabi'u, dan barang, ruknun, menjadi salah satu rukun, min arkanil aqd, dari rukun-rukun akad. Li'annal arkan, dikarenakan rukun-rukun jual beli itu ada 3. Al-aqid, yaitu apa? Penjual dan pembeli. Wal ma'qud alaihi, barang yang mau dijual dan harga. Wasihah, dan ucapan. Wa an Ibnu Sa'id nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il malakih, dan diriwayatkan dari Ibnu Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hewan yang masih berada di kandungan induknya. Rawahu Ibnu Majah. Yang ketiga, an-nahyu, larangan, liwasfin lazim, dengan gambaran yang lazim, kasaum yaumil idaini, yaitu seperti puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Wa huwa kaunuhu yaum, yaitu karena 2 hari itu adalah hari diyafatullah, yaitu jamuan Allah Subhanahu wa taala, li'abdihi, untuk hambanya. Wa yalzam min siyam, dan diharuskan dari puasa itu, i'radun anha, untuk menjauhinya. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihaini, naha sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an shaumil fitri, dari puasa Idul Fitri, wan nahri, dan puasa hari raya Idul Adha. Yang keempat, an-nahyu liwasfin ghairi lazimin, larangan untuk gambaran yang tidak lazim. Kabai', seperti jual beli ba'da nida'il jum'ah, yaitu setelah azan Jum'ah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Jum'ah, idza nudiya lis-shalah, ketika salat itu sudah dikumandangkan, miyaumil jum'ah, jumu'ati, dari hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah, ila dzikrillah, kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Lil ikhlali bis sa'il wajibi, karena merusak, ya, dengan adanya bersegera untuk menuju kepada sholat Jum'ah. Wa huwa wasfun ghairu lazim, dan itu adalah sifat yang tidak lazim, lil bai'i, untuk jual beli. Fa innal bai'a, maka sesungguhnya jual beli, yujadu, bisa terlaksana, bidunil ikhlal, tanpa rusak, bisai, dengan bersegera. Contohnya apa? Bi an yatabay'a, yaitu melakukan jual beli, fit tariqi, di jalan dhahibaini, yang menuju ilaiha, salat Jumat. Wal ikhlalu bisai, dan kerusakan dengan bersegera, yujad, itu juga bisa terjadi, bidunil bai', tanpa melakukan jual beli, bi ayyam kusa fit tariq, yaitu dengan apa? Berdiam diri fit tariq, dalam di jalan, min ghairi bai', tanpa melakukan
jual beli. Jadi bukan hanya jual beli saja yang menyebabkan orang itu apa? Rusak, ya. Tapi bisa aja dia ketika waktu azan itu dia makan, ya kan? Atau duduk-duduk di jalan tanpa bersegera ke sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami ilmu usul fikih ini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.